segalanya bagiku. Mari kita berdoa, saudara. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dengar-dengaran, untuk menerima pesan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang berbicara, dan kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, menyempurnakannya, hingga kami mampu mengerti dan termotivasi, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelakunya. Bekerjalah dengan leluasa di dalam ruangan ini, juga di dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pernah punya teman baik, lama kenal, selalu hahaha, tapi tiba-tiba ketika bertemu mukanya muram, bukan cuma muram, masam, asem, saudara. Padahal udah janji ketemuan, mampir ke rumahnya. By the way, saudara, ini cerita imajinatif, oke? Karena kadang kalau saya cerita seperti ini, suka ada yang nanya, itu cerita beneran ya? Siapa sih orangnya? Enggak, saudara, jangan. Udah janji ketemuan, mampir ke Safeway, sudah beli apel sekilo, jeruk sekilo, saudara. Tapi kok kayaknya nggak seneng ya? Memang sih disuguhin kopi, dipersilakan duduk. Bukan hanya dari menit pertama, sepanjang masa ada di rumahnya, terus saja saudara berkesan nggak friendly menyambut kita, saudara. Tidak welcome kita di rumah dia. Mula-mula kita anggap itu biasa, lama-lama tergores juga perasaan kita, saudara. Rasa tersinggung, rasa kesal. Ini kan janjian sudah. Capek-capek sudah dikasih oleh-oleh lagi. Tapi kok begini sambutannya, saudara. Mau nanya gak enak. Akhirnya rencana untuk ngobrol 2 jam didiskon menjadi 15 menit, saudara. Kita pulang dengan membawa hati yang pahit, saudara. Dan bukan hanya sekedar hati pahit, mulai kita mereka-reka. Dan biasanya kalau sudah mereka-reka, selalu yang negatif dan yang buruk, saudara. Wah, gue baru tahu ya, itu si Amoy yang gue kenal 20 tahun, ternyata tidak sebaik yang gue duga. Sebel banget sama dia. Jahat banget nih orang. Gak menghargai waktu yang disediakan, oleh-oleh yang diberikan. Udah, mulai sekarang gue gak mau gaul lagi sama dia. Dan kadang bukan hanya sebatas itu, saudara. Marahnya kita juga tercetus dalam dorongan untuk menceritakan tentang si Amoy itu kepada teman-teman yang lain. Kita mulai gerilya, saudara. Ke teman yang satu, ke teman yang lain, menceritakan tentang jahatnya, diberi label jahat lagi, saudara, si Amoy ini. Ya. Saudara, sahkah perasaan seperti itu? Tentu, for the sake of objectivity, saudara, kita harus mengatakan sah-sah saja ya. Kenapa?
Karena yang ngalamin kan orang itu, bukan kita. Boleh-boleh saja dia punya perasaan seperti itu. Wong dia yang ngadepi, wong dia yang bertandang ke rumah si Amoy, wong dia yang ngelihat muka si Amoy, wong dia yang kenal si Amoy 20 tahun. Beralasan. Tetapi saudara, beralasan untuk merasa seperti itu tidak identik dengan kebenaran bahwa si Amoy jahat, bahwa si Amoy attitude-nya buruk. Saudara-saudara, menghakimi itu tema kita hari ini. Dan apa yang saya jabarkan dalam bentuk ilustrasi, cerita ilustratif tersebut memenuhi syarat untuk diartikan sebagai tindakan menghakimi, saudara. Merasa yakin bahwa merasa yakin bahwa apa yang dirasakan benar dan menjatuhkan sanksi tanpa memeriksa secara adil dan lebih berdasarkan pada emosi. Sekali lagi saudara, merasa yakin bahwa apa yang dirasakan benar, menjatuhkan sanksi tanpa memeriksa secara adil dan lebih didasarkan pada emosi, saudara. Sentimen. Saudara-saudara, menghakimi berasal dari kata hakim. Apakah tugas utama hakim? Memeriksa, mempertimbangkan, lalu menyimpulkan dan menjatuhkan vonis. Hanya hakim tidak boleh mendasari keputusannya semata-mata pada perasaan atau berdasarkan rumor apa kata orang, melainkan harus dilandasi pada fakta yang layak disebut beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada keraguan. Kalau ada keraguan, biasanya kasus tersebut dismiss, saudara. Dianggap batal demi hukum. Dan kata menghakimi di dalam Matius 7 ini, saudara, yang dalam bahasa Yunaninya berbunyi krino, itu tidak hanya digunakan dalam forum pengadilan itu sendiri, tetapi kata ini juga dipakai dalam interaksi sosial sehari-hari, saudara. Mengesankannya, saudara, istilah menghakimi itu bukan hanya eksis sejak ribuan tahun yang lalu dengan arti yang sama yang kita kenal sekarang, tetapi hampir ada dalam setiap bahasa dan dalam setiap budaya dengan arti yang sama, yaitu saudara, menjatuhkan hukuman selayaknya hakim tanpa memeriksa, sonder memahami masalah yang sesungguhnya, lebih didominasi oleh sentimen dan emosi ketimbang bukti. Cuma, saudara, ada sebuah disclaimer. Menghakimi berbeda dengan menegur, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menegur dan saling menegur. Mengingatkan dan saling mengingatkan, saudara. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, jika seorang di antara kamu kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang spiritual harus memulihkannya dalam roh yang lembut, dan jagalah dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan, saudara.
Mungkin yang patut digarisbawahi dalam ayat ini, jika seorang di antara kamu kedapatan. Jadi bukan berdasarkan rumor, saudara. Bukan berdasarkan perasaan. Kedapatan berdasarkan fact. Lalu saudara-saudara, ada lagi ayat yang berbunyi dalam Matius 18:15. Jika saudaramu berbuat dosa, pergi dan tegurlah dia di antara kamu dan dia saja. Jika ia mendengarkan kamu, engkau telah memperoleh saudaramu. Spirit dari menegur itu, saudara, bukan untuk mempermalukan orang. Bukan untuk melampiaskan emosi, saudara. Tetapi harus dilakukan dengan respect, saudara. Itu sebabnya Yesus sendiri yang menulis ini. Pergi, tegur dia, saudara, di antara kamu dan dia saja. Tegur empat mata. Jadi lihat ya, karakteristik dari menegur itu berbeda dengan menghakimi. Menghakimi lebih dilandasi pada sentimen, pada emosi. Kadang ketika kita menjatuhkan vonis, saudara-saudara, kita ingin mempermalukan orang tersebut, kita ingin melampiaskan emosi, kita menyebarkan berita dengan motif seperti itu, bikin dia malu, bikin orang gak suka dengan dia, bikin banyak orang benci dengan dia, dan lain-lain sebagainya. Saudara, kembali tentang menghakimi. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius ke-7 tentang menghakimi? Wah, pertama Yesus berkata, jangan kamu menghakimi. Jangan kita menjatuhkan vonis pada seseorang berdasarkan perasaan, berdasarkan apa kata teman, saudara. Minimal jangan mudah-mudah kita bersikap demikian. Theologically, saudara, why kita tidak boleh mudah untuk menghakimi? Karena penghakiman dan penghukuman adalah hak Tuhan. Dikatakan saudara-saudara dalam Rom 12 ayat 19, saudara-saudaraku, janganlah kamu membalas sendiri kejahatan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalas, kata Tuhan. Waktu kita menghakimi, kan identik dengan kita ingin membalas sebuah kesalahan atau kejahatan. Basically, saudara-saudara, pembalasan dan penghakiman itu adalah hak Tuhan. Dan kita tidak memungkiri bahwa Tuhan, saudara-saudara, share hak ini kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena dia bisa menghakimi. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, simbol dari keadilan, saudara. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah, untuk menghakimi atas mereka yang berbuat jahat. Bayangkan saudara-saudara, jikalau setiap orang dapat menghakimi sendiri, saudara, maka yang berlaku dalam kehidupan sosial adalah hukum rimba. Tidakkah demikian ketika kita melihat sebuah komunitas yang kacau, saudara? Oleh karena masing-masing pihak, masing-masing kelompok merasa berhak untuk melakukan penghakiman sendiri, saudara. Allah telah menggariskan penghakiman adalah hakku, tetapi hak tersebut dibagikan kepada pemerintah, saudara-saudara. Kita tidak bisa memungkiri memang bahwa keadilan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat terkontaminasi, saudara. Dapat terkontaminasi oleh korupsi, dapat terkontaminasi oleh diskriminasi, dapat terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan lainnya. That's why, saudara, di samping pengadilan yang kita kenal di bumi ini,
adalah memenuhi prinsip keadilan hati nurani kita. Ada pengadilan di hidup yang akan datang. Karena kalau tidak ada pengadilan di dalam kehidupan yang akan datang, wah saudara, betapa banyaknya orang yang lolos dari pengadilan di bumi ini, saudara. Lalu matinya terhormat lagi, quote unquote, saudara. Orang dapat lari dari penghakiman di dunia ini, tetapi ia tidak dapat lari dari penghakiman di kehidupan yang akan datang. Saudara, penghakiman adalah hak Tuhan. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pertanyaan mengapa jangan menghakimi, oleh karena orang cenderung bertindak tidak adil ketika ia menghakimi. Saudara-saudara, menyimpulkan kembali berdasarkan siak wasangka, saudara, impulsif, emosi, tanpa keinginan untuk memahami, bukan cuma belum tentu benar, saudara, tetapi lebih banyak salahnya. Tentu hampir semua kita mengikuti berita yang terjadi di Indonesia, gonjang-ganjing sosial, saudara. Kalau kita bersyukur, demo anarkisnya sudah bisa dikatakan mereda. Tapi kalau saudara mengikuti dinamika berita di balik layar, saudara-saudara, itu makin panas sebenarnya. Terutama dengan dugaan seperti biasa ya, yang lalu-lalu juga ada keterlibatan baju hijau di baliknya. Tapi saya tidak ingin bicara tentang hal tersebut, saudara. Bahkan saya ingin berbagi kepada saudara sebuah fenomena tentang prasangka. Dan fenomena ini hemat saya hadir dalam sebuah paradoks. Terutama bagi kita kaum minoritas dan lebih khusus lagi bagi kita umat Kristen. Kita punya konsep tak terucap tetapi melekat. Kalau Kristen pastilah kurang porsinya untuk mendapat keadilan. Kalau Kristen pastilah lebih diperlakukan semena-mena. Kalau kasusnya menyangkut Kristen, tidak ada yang bela. Dibiarkan menjadi korban, saudara. Menjadi tumbal. Sedikit banyak, saya punya pemikiran seperti itu juga, saudara. Tapi sebuah paradoks yang terjadi adalah seperti ini, saudara. Saudara mengikuti kasusnya Tom Lembong. Saudara, kasus import gula, yaitu Kristen Katolik, saudara. Dan yang menggembirakan adalah dia dapat abolisi memang. Abolisi itu penghapusan perkara dari pemerintah, saudara. Sudah dipenjara 9 bulan sebelumnya. Yang menggembirakan, saudara, yang bela dia itu banyak sekali. Bahkan lebih banyak dari kalangan muslim, saudara. Dari pakar-pakar hukum muslim. Dari politisi-politisi muslim. Yang tanpa tedeng aling-aling menyimpulkan tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Kenapa harus menjadi korban politisasi, saudara? Kembali, saudara, menggembirakan oleh karena fenomena tersebut membatalkan prasangka kita bahwa jikalau sudah Kristen namanya, biar benar juga dituding salah. Selalu jadi korban. Jadi tumbal. Tapi ternyata enggak selalu begitu, saudara.
kebenaran masih punya tempat di negeri asal kita. Prasangka tersebut nggak sepenuhnya benar. Itu yang bagus. Yang buruk, saudara-saudara, lagi kita juga punya prasangka. Kalau pejabatnya Kristen, wah pasti bagus nih. Pasti jujur nih. Pasti diberkati. Pasti bersih tindakannya, polisinya. Pasti nggak curang lah. Salah, saudara. Banyak kasus di Indonesia, saya sebut banyak oleh karena beberapa, saudara. Mulai dari wakil menteri yang tertangkap tangan, saya nggak mau sebut nama ya, saudara. Mulai dari menteri yang namanya disebut berulang-ulang karena terlibat judol. Tahu judol? Tahu judol? Yang tahu kadang main kali ya. Judi online, saudara. Ada yang terang-terangan menjadi kaki tangan oligarki, juga menteri karena dapat hadiah rumah mewah. Ada yang kebal hukum, padahal 6 tahun lalu sudah diputuskan di tingkat kasasi, saudara. Dia bersalah harus dihukum 1,5 tahun, tapi bebas, malah berkoar-koar di televisi. Dan case-case yang saya sebut tadi, tokoh negatifnya adalah orang yang seiman dengan kita. Orang Kristen. Saudara-saudara, be careful bahwa kesimpulan yang kita bangun atas prasangka kadang salah. Lebih-lebih kalau kita menjadikan itu sebagai alat untuk menghakimi, saudara. Lebih banyak salahnya. So, Yesus bilang, jangan menghakimi. Lalu Yesus lebih lanjut berkata seperti ini, supaya kamu sendiri tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi, lu juga akan dihakimi dengan ukuran yang lu pakai. Untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Siapa kira-kira yang menghakimi kita dengan standar yang kita pakai untuk menghakimi orang lain? Ya, pasti orang di sekeliling kita. Karena orang-orang di sekeliling kita walaupun tidak bicara, begitu tahu kita gampang menghakimi orang, gampang ngegosipin orang. Kita tidak tahu dia ingat baik-baik gitu. Pada waktu gilirannya, kita yang akan dihakimi. Bahkan dengan cara yang lebih kejam lagi mungkin. Suatu hari, saudara. Ini cerita ilustratif. Combine dengan cerita real. Ada seorang teman, saudara. Dulu dia banker. Ibu-ibu. Usianya sekitar 50-an, saudara. Dia bilang gini, kalau orang mengajukan kredit masuk ke kantor saya mula-mula nggak lihat proposalnya tuh. Saya lihat dulu orangnya. Saya lihat mukanya lebih percis. Berapa? Maaf ya saudara-saudara ya. Itu kalau model kulit mukanya kulit jeruk atau hidungnya bengkok, biar bagus kayak apa proposalnya gua nggak kasih. Loh kenapa ya? Karena menurut hikmahnya orang Chinese kuno, itu orang tukang bohong. Saudara, kawan lain yang duduk di depannya bilang,
Kalau saya standarnya beda. Apa standar lu? Gue nggak lihat mukanya, gue lihat badannya. Kalau dia kate, sorry ya saudara-saudara ya, kalau dia kate, dia pendek, gue nggak mau kerja sama dia. Kenapa? Biasanya tukang tipu. Si ibu ini melotot matanya. Lu nyindir gue ya? Karena dia kate, saudara. Enggak, gue gak nyindir lu yang nyindir gue, kata si temen tadi. Muka lu tuh halus, hidung lu tuh bengkok. Iya, muka gue halus, hidung gue gak bengkok. Tapi bapak gue mukanya kulit jeruk, emak gue hidungnya bengkok. Ribut, saudara. Saudara, it's true. Ketika kita suka menghakimi, jangan heran saudara banyak musuhnya. Jangan heran saudara gampang dihakimi orang. Bahkan kadang-kala penghakiman orang tersebut bisa lebih kejam dari apa yang kita lakukan, saudara. Saudara-saudara, dan hemat saya bukan hanya dari orang sekitar. Adakah sebuah clue di dalam Alkitab di mana Allah akan menghakimi kita dengan cara yang sama bagaimana kita menghakimi orang lain? Allah akan melakukan hal yang sama dengan cara bagaimana engkau bertindak pada orang lain. Saudara-saudara, ternyata dengan jujur kita harus akui ada. Doa Bapa kami yang sering kita ucapkan tiap-tiap minggu. Ampunilah kami. Apa dasar pengampunan itu? Dasar permintaan pengampunan itu seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus Yesus pernah kasih perumpamaan tentang raja yang hendak mengadakan perhitungan, saudara-saudara. Ada seorang hamba yang hutangnya besar sekali, 10.000 talenta. Ia tidak mampu melutaskannya. Dia dihakimi oleh sang raja, saudara. Diperintahkan supaya dijual seluruh hartanya beserta istrinya jadi budak, saudara, untuk bayar hutangnya. Dia dihakimi oleh si raja. Tapi saudara, orang ini merendahkan diri, sujud menyembah. Katanya, sabar dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sang hakim, si raja ini, saudara, tergerak hatinya oleh belas kasihan, dibebaskan, dihapuskan hutangnya. Which is beautiful. Story about forgiveness. But then, orang yang sama ini, begitu keluar dari pengadilan tersebut, saudara-saudara, ia ketemu sama orang yang berhutang kepadanya 100 dinar. Lalu orang ini dihakimi di pinggir jalan, saudara. Ditangkap, dicekik, dibikin malu dengan teriakan, bayar utang lu, bayar utang lu. Dan temannya melakukan hal yang sama seperti dia, saudara. Berlutut memohon, sabar dulu, utangku itu akan kulunaskan. Tetapi dalam penghakimannya ia tidak mengenal mercy, saudara. Ia tidak mengenal pengampunan, ia menolak, lalu menyerahkan kawan ini ke dalam penjara, saudara. Dalam perumpamaan itu diceritakan ada yang melihat, melaporkan kepada sang raja. Sang raja kecewa, saudara. Lalu diperintahkan untuk mencari
Jadi pengampunannya ditarik balik, saudara. Diperintahkan untuk mencari, lalu orang ini dihukum oleh si raja tersebut. Dan di akhir dari perumpamaan itu, Yesus berkata seperti ini, saudara. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga. How we judge others, our Father in heaven will use the same standard that you use to judge you, untuk menghakimi engkau apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati, saudara. So, be careful bahwa bagaimana engkau menghakimi seseorang, bagaimana engkau menilai, menyimpulkan seseorang. Standar yang sama akan dipakai oleh orang di sekitar kita, bahkan oleh Bapa kita di surga. Bagaimana Ia akan menghakimi kita. Yang terakhir, saudara, Matius 7 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara tahu selumbar? Kalau kita kesusupan kayu, itu selumbar. Saudara tahu balok? Ya tahu lah pasti ya, balok kayu yang besar. Saudara. Jadi selumbar di mata orang lain kecil, tapi kita bisa pakai mikroskop, saudara. Kita bisa lihat dengan magnifier, gitu ya, kita besar-besarin. Tapi balok yang begitu besar di matamu, engkau buta, engkau tidak bisa melihatnya, saudara. Dan saya kira maknanya, saudara, bukan sebuah tuduhan bahwa orang yang menghakimi selalu kesalahannya lebih besar dari orang yang dihakimi. Tetapi sebuah warning, saudara, bahwa orang yang menghakimi jangan-jangan punya masalah yang lebih besar dari orang yang dihakimi. Kesalahan tidak identik dengan masalah, saudara. Sekali lagi, saudara, bukan maksudnya bahwa orang yang menghakimi selalu punya kesalahan yang lebih besar dari orang yang dihakimi. Karena bisa jadi, saudara-saudara, di balik dari penghakiman itu, orang yang menghakimi punya masalah yang lebih besar dari orang yang dihakimi, saudara. Karena amat sering, saudara-saudara, orang yang acap kali mudah menghakimi lebih dilatar belakangi oleh rasa tidak nyaman terhadap dirinya sendiri, saudara. Rasa tidak nyaman seperti apa, saudara? Rasa tidak nyaman terhadap kegagalan masa lalunya, kekurangan yang hanya dia yang tahu, kesalahan juga yang merupakan rahasia. Rasa tidak nyaman itu tersebut kemudian mewujud dalam bentuk minder, malu, takut, dan lain-lain sehubungannya. Lalu apa hubungannya dengan menghakimi, saudara? Ternyata, saudara, ketika orang menghakimi, almost automatically dia merasa dirinya lebih baik. Ketika orang menghakimi, almost automatically dia merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat dari orang yang sedang dia bicarakan.
As a result, he feel happy about himself. Dia rasa senang dengan dirinya sendiri. Habis menghakimi, jalan dengan dada terusung, saudara. Karena rasa he's okay, he's better, he's higher than others. Perasaan yang tidak muncul ketika ia ada dalam situasi biasa-biasa saja. Karena dalam situasi biasa-biasa saja, ia dihantui oleh kegagalannya, oleh kesalahannya, buat dia jadi minder, buat dia jadi rasa bersalah, dan lain-lain sebagainya. Dan saudara-saudara, sometimes pada beberapa orang ini menjadi mekanisme, saudara. Hingga untuk punya perasaan baik tentang diri sendiri, ia gampang untuk mengkritik, gampang untuk menghakimi, gampang untuk menggosip, saudara-saudara. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari hakimi yang seperti selumbar layaknya, saudara. Maka engkau akan melihat dengan jelas dan kau dapat mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, mungkin kita dapat berkata ketika membaca ini, nah kan ternyata masih ada celah kita boleh menghakimi. Minimal ketika kita tidak punya balok di mata kita untuk menolong orang mengeluarkan selumbar dari matanya. Saudara, kita tidak munafik, ya. Ada situasi di mana bukan saja benar, tetapi harus untuk kita menjatuhkan vonis this is right or this is wrong. Kita nggak bisa melulu abu-abu, saudara. There is a situation. We have to decide. Kita harus menjadi hakim untuk menyimpulkan benar atau salah. Entah terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Entah itu teman-teman kita atau pemimpin kita, saudara. Dan Yesus sendiri, saudara-saudara, dalam kesempatan ketika ia berhadapan dengan orang Yahudi yang mencari-cari kesalahannya, Yesus berkata seperti ini, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. But if you want to judge people, judge it righteously. Adili, hakimilah dengan adil. Bukan rumor, bukan apa kata orang, hanya ikut-ikutan, lakukan dengan adil. As a conclusion, saudara-saudara, sedapat mungkin jangan menghakimi, karena penghakiman adalah hak Tuhan. Bagaimana kita menghakimi seseorang, demikian sesama dan Tuhan akan menghakimi kita. Ketika dorongan itu sering muncul, periksalah dirimu. Jangan-jangan itu adalah indikasi adanya balok masalah yang lebih besar dalam hidup kita. Dan ketika kita berada dalam situasi harus dan perlu untuk memutuskan salah dan benar, lakukanlah dengan adil. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang kami pelajari hari ini.
membentuk kami untuk menjadi saksi-Mu dari bagaimana kami berinteraksi sosial dengan orang di sekeliling kami. Jadikan kami terang-Mu, biar orang dapat melihat kehadiran Tuhan sendiri. Dengan tidak mudah-mudah kami menghakimi sesama kami. Sempurnakan firman ini bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan. Ada lagu, ya. Mari kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu berikut ini. Pada malam ketika Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan memecahkannya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu." Lalu Ia mengambil cawan seraya berkata, "Inilah darahku yang menjadi meterai jaminan bagi keselamatanmu." Perjamuan ini terbuka bagi setiap kita yang sungguh-sungguh telah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Sementara perjamuan dibagikan, kita memejamkan mata kita, berdoa, memeriksa hidup kita sambil mempersiapkan hati kita. Persilakan instrumen memainkan lagu ini. Musik mempermudah. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering,
Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Ia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan bait yang pertama tadi. Bait yang pertama. Bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan di pahaku, Kau tinggalkan kekayaanku, buangkan kecongkakanku. Inilah tubuh Kristus, makanlah. Dan inilah darahnya, darah perjanjian bagi kita. Minumlah. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami boleh diingatkan melalui perjamuan ini tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami semua. Biar pengalaman ini pun dapat menjadi inspirasi bagi kami. Hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Baik, kita akan masuk ke persembahan. Seperti biasa, kantong persembahan akan diedarkan dan kita bisa melakukan persembahan lewat Zelle online atau kirim cek ke gereja atau donasi saham, bisa hubungi bendahara gereja. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kita, Ku Berserah Pada Yesus, dari KPPK 52. Ku berserah pada Yesus. Berserah
Mari kita berdiri, kita berdoa doa persembahan. Terima kasih ya Bapa, kami berserah kepadamu segala yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami kembalikan kepadamu. Dan pagi hari ini kami boleh mengumpulkan sumbangan ini, kami serahkan juga seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam pengelolaan, dalam pemakaian, supaya nama-Mu, kerajaan-Mu yang diperluas, dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan mencoba menghafalkan ayat hafalan kita, diambil dari Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3 kita coba membaca 2 kali ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sekali lagi, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Baik, berita gereja seperti biasa tersedia di Warta GI SF.org, kita bisa ikuti di sana. Mengucapkan selamat datang untuk semua yang hadir di sini. Cita untuk bersama-sama kembali ya kebaktian ini untuk kebaktian minggu depan. Ada rekan yang pertama kali hadir di sini? Tidak ada ya. Baik. Persekutuan kita untuk minggu ini, hari Selasa seperti biasa jam 7 malam di tempat ini, Ibu Esther yang akan memimpin. Kemudian persekutuan doa East Bay hari Kamis jam 7 malam oleh Pendeta Stephen Hosea, dan persekutuan pemuda dan profesional hari Jumat juga jam 7 malam. Jam 7.30 untuk yang Jumat ya. Jam 7.30 untuk yang hari Jumat persekutuan pemuda. Update untuk pembelian gereja, minggu lalu gereja menerima 820. Terima kasih untuk sumbangan dan support untuk kebutuhan ini. Sampai saat ini sudah menerima 439.884 dan 30 sen. Bisa terus menyumbang melalui Zelle atau offering. Masukkan dengan dana Genung SF sebagai catatan. Baik, seperti kita tahu, gereja yang ke-40 sudah semakin dekat ya. 2 minggu lagi kita merayakan ini di San Jose. Jangan lupa catat September 20 hari Sabtu. September 20 hari Sabtu jam 10.30 pagi. Acara dimulai di sana. Datang lebih pagi. Tempat parkir sudah disiapkan, ada tempat parkir gereja akan kita pakai untuk pakai setup booth untuk makanan, untuk game. Bapak Konjen juga sudah bersedia akan hadir bersama Ibu, Bapak Konsul dan juga Bapak Konjen. Jadi ingatkan hal ini, ajak rekan-rekan kita, teman-teman kita untuk ikut menghadiri. Gereja sudah menyiapkan makanan cukup banyak, jadinya sebisa mungkin ajak rekan-rekan kita yang kita kenal. Gereja juga sudah mengundang banyak hamba-hamba Tuhan yang akan mengikuti menghadiri. Jadi kita rayakan bersama-sama ya perayaan yang besar 40 tahun gereja ini. Sejak mulai San Jose dan San Francisco kita rayakan bersama-sama, dan tahun ini kita rayakan di San Jose. Kita ada sedikit video klip update dari yang minggu lalu kita saksikan bersama. Baik, kita akan ada
persembahan tari-tarian, persembahan choir, persembahan nyanyian lagu, persembahan skit saat acara ini. Pendeta Peter yang akan membagikan sharing pada saat kita merayakan hal ini. Jadi jangan lupa hadir, ajak teman-teman ya. Kemudian hari Minggunya juga kita adakan kebaktian ucapan syukur. Jadinya jangan lupa Sabtu Minggu ini, Minggu yang tanggal 21 September. Kita pakai ini sebagai acara khusus juga dalam perayaan ini. Pendeta Kristianto Hosea dari LA akan khotbah hari Minggunya bersama-sama kita di sini. Baik, ada lagi. Mari kita berdiri, kita tutup dengan doxology dan doa berkat oleh Pendeta Hengki. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh sejenak dan kebaktian selesai.